pada kegiatan atau program pendidikan guru penggerak. Jadi kami berdua akan mencoba untuk membagikan pemahaman kami mengenai budaya positif. Jadi untuk budaya positif ini itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, apa itu budaya positif? Jadi di sini budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Di sini ada 2 poin. Yaitu yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Oke nih, cobalah buka. Nah misal, di sini ada cerita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan Anda. Kan? Kemudian, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kira-kira saya datang. Nah sekarang tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda mengintimidasi, menghardik, mengarahkan digoda, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang pertama, apakah Anda atau BK akan membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kemudian sebaliknya juga, apakah Anda atau B akan menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan. Kemudian ini yang penting. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa yang mempunyai kontrol untuk membuka kepala tangan ini? Diri sendiri. Jadi tentunya yang memegang kontrol dalam membuka atau menutup kepala tangan adalah diri kita sendiri. Oke, next. Nah sekarang di sini ada 4 miskonsepsi kita mengenai teori kontrol. Aduh, banyak yang tadi. Nah sekarang di sini ada 4 miskonsepsi kita mengenai teori kontrol. Aduh, banyak yang tadi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi kita dalam menerapkan teori kontrol. Kontrol ya Pak, kontrol. Oke. Sekarang mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah dalam menerapkan disiplin positif tentunya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada peserta didik kita nantinya. Ya, nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa nilai. Di sini saya cuma jabarkan dua, yaitu nilai yang sesuai pedoman kita, yaitu menciptakan profil murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian di sini saya ada penjabaran dari beberapa nilai kebajikan, mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan pengertian. Sekarang kita sampai pada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebebasan. Ketiga, kesenangan. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima, yaitu penguasaan. Nah, kebutuhan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar kita itu tadi, itulah tadi yang sebanyak 5 poin. Nah, sekarang coba kita simak cerita berikut. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Nah, mereka dengan kekainannya, tentunya di sini kebutuhan yang tidak dipenuhi adalah penguasaan. Kemudian Doni merasa bosan dengan bekal yang sama. Jadi dia bosan, tentunya dia butuh kebebasan. Kemudian Doni hanya iseng dan hanya ingin menikmati ekspresi kekesalan temannya. Jadi di sini yang dia butuhkan adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kemudian lanjut pada motivasi perilaku manusia. Jadi selain kebutuhan dasar, faktor lainnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, tentunya motivasi seperti ini itu pengaruhnya berdasarkan dari luar. Tentunya akan menghasilkan motivasi ekstrinsik, hasil dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, tentunya juga berhubungan dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tentunya ini akan menghasilkan motivasi intrinsik. Kenapa saya di sini tuliskan motivasi intrinsiknya itu terlihat lebih besar dari ekstrinsik, karena yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik.
dari atas, di sini Bapak Ibu akan bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah coba, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisnya, konsekuensi. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas namanya yang dia coret, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Nah sekarang dari 7 poin ini, perbedaan mengenai hukuman dan konsekuensi kira-kira apa? Nah, kalau hukuman, kalau saya melihatnya, hukuman itu ekstensif. Iya, kalau konsekuensi itu intensif. Betul tidak ini? Silakan yang lain. Kalau menurut saya, hukuman itu dari salah satu pihak yang punya kuasa, misal guru, sedangkan konsekuensi itu berangkat dari kesepakatan dan jelas maksudnya. Maksudnya konsekuensi berarti sudah ada perjanjian sebelumnya, makanya ketika dilakukan itu menjadi konsekuensi. Beda dengan hukuman karena tidak ada perjanjian sebelumnya. Jadi dari mana tadi kalau hukuman itu ekstensif, sedangkan konsekuensi itu implisit. Sedangkan Bu Restu mengatakan bahwa hukuman itu berangkat dari satu pihak, sedangkan konsekuensi itu disepakati. Oke Pak Fadli. Menurut saya, hukuman adalah sesuatu yang ditambahkan dari sebuah tindakan. Misalnya, contohnya, saya tidak pergi sekolah, saya dipukul di sekolah yang seperti itu. Sedangkan konsekuensi, kalau saya tidak ke sekolah, saya tidak punya nilai. Itu adalah berasal dari sendiri. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang ditambahkan. Hukuman bisa jadi ada memang dirinya. Contoh, kalau tidak pergi ke sekolah hari ini pukul itu kita sudah ada deal di situ. Saya juga sebut. Iya, supaya Hukuman adalah Jadi, caranya pada saat menerapkan keyakinan kelas, hal yang pertama, ketika kita menjadi posisi manajer, kita mengarahkan anak-anak. Nah, kemudian kita memberikan ide-ide, kayak seperti mengumpat ide-ide. Kira-kira kalau seumpama 15 menit datang ke sekolah, seumpama kesepakatan hadir 15 menit dalam sebelum pembelajaran dimulai, itu merupakan nilai apa? Peraturan. Oh no, nilai apa itu? Masuk dalam nilai apa? Ibu aku. Ya disiplin. Nah, itu nilai masuk dalam disiplin. Ya, jadi itu caranya kita bagaimana mengarahkan anak kita dalam menerapkan keyakinan kelas. Berapa tipsnya Bu? Ya. Tipsnya untuk kalau filosofi ada masa berlakunya gitu. Ya. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tipsnya mempertahankan untuk berlaku terus menerus itu dan terjadi setiap ini. Nah, biasanya keyakinan kelas itu berlaku 1 semester dan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu. Tipsnya supaya berjalan terus dari waktu ke waktu. Tidak ada tips itu keyakinan kelas itu. Dia keyakinan kelas itu berlaku 1 semester. Jadi bisa. Ya, maksudnya tahu Bu Maya bagaimana supaya kelas itu bisa dijalankan. Itu tadi berbagi kelas. Oke, saya bikin namanya. Jadi pengalaman kemarin saya menerapkan kesepakatan kelas di kelas saya, itu kan kesepakatan kelas murid dilibatkan, bukan kita yang buat aturan. Nah, murid disuruh untuk menuliskan hal-hal yang mereka tidak inginkan terjadi dalam pembelajaran, misal tidak boleh tergantung saat jam pembelajaran. Nah, ketika
tidak melanggar apa yang telah mereka tuliskan sendiri. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka tulis itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi mereka malu. Contoh, ada satu orang melanggar misal. Nah, si A temannya yang itu langsung bilang, kamu melanggar apa yang sudah kamu tulis. Toh? Jadi secara tidak langsung mereka juga akan sadar dengan sendirinya. Jadi sebenarnya kita tidak akan bisa mengutarakan bagaimana untuk misalnya apa tadi, bagaimana mempertahankan tanpa kita melaksanakannya secara langsung sendiri. Karena saya sendiri sudah lihat dampak positifnya. Mungkin ada tambahan ini. Ya, itulah gunanya kita sebagai guru posisi manajer selalu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, coba lihat ini dulu ilustrasi pembentukan Pak. Kalau sudah menanamkan kita rasa yakin itu ya mulai dijalankan. Ya, silakan. Ya, saya mencoba memperjelas apa yang dikatakan main. Semua guru di sini punya keyakinan kelas dan sudah menanamkan tanggung jawab. Yang mungkin yang dimaksud Bu Maya adalah bagaimana tips dan trik menghadapi murid yang sangat sering cenderung mengabaikan tanggung jawab atau cenderung lari dari keyakinan kelas dan tanggung jawab tersebut. Itu dia sebenarnya. Ya, betul sekali. Kita belum bisa menerapkan karena saya belum menjelaskan restitusi segitiga restitusi. Jadi kita lihat dulu ilustrasi keyakinan. Hah? Tidak selamanya dua itu. Oh, di HP-nya. Ini ada namanya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah proses. Bilang merasa bersalah pada terlambat dulu Pak. Segitiga restitusi itu adalah proses penciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi Ibu Maya, ada tadi murid pas umpama dia ada kesalahannya terus. Nah, kita caranya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena kita sebagai posisi kontrol manager. Ada segitiga dan ada kontrol. Ya, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Salah satunya adalah membantu, apa tujuannya sih segitiga restitusi? Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memilih dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Memberikan penawaran bukan paksaan. Kalau pada saat kita memberikan keyakinan kelas itu kita kan tidak memaksa, ya, tidak memaksa, tetapi kita memberikan kesempatan kepada anak-anak itu memberikan ide-idenya terkait masalah kesepakatan. Ini tidak ada paksaan. Ini antara murid yang satu dengan murid yang lain pada saat melakukan keyakinan kelas. Next. Ini ada ini segitiga restitusi. Coba lihat segitiga restitusi Pak ya. Ini segitiga restitusi ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa sih menstabilkan identitas? Biasanya kita melakukan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kira-kira apa sih kesalahan kamu sehingga kamu melakukan hal demikian? Apa sih alasannya sehingga kamu melakukan hal demikian? Itu kita menstabilkan dulu. Jangan langsung bilang apa kesalahanmu? Kan tidak bagus. Kita sebagai guru kita harus posisi manajer. Ya, itu seperti itu, tidak bagus itu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi seumpama kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Saya juga dulu waktu sekolah saya pernah melakukan hal demikian. Itu kamu menstabilkan identitas, tidak menyalahkan. Itu salah satunya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu, kira-kira apa sih kesalahan anak ini? Jangan langsung menjudge, ya itu salah, itu salah. Tidak. Apa ada pertanyaan yang bisa kita ajukan? Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, Nak? Atau kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal demikian. Seperti itu, jangan langsung menjudge. Kita harus mengingat kita sebagai posisi kontrol manager. Di sini nih, karena ada di 3, kan sudah disepakat tentang keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu tunjukkan dengan tindakan kamu ini? Seumpama si Sahwa, dia merobek catatannya temannya. Kira-kira saya memanggil si Sahwa bisa tidak kamu ke ruangan saya? Saya menanyakan seumpama pertama, Sahwa, apa sih kenapa kamu bisa melakukan hal demikian? Kira-kira ada alasannya. Katanya Sahwa, saya merobeknya pada saat diskusi, Bu, karena pada saat diskusi saya tidak didengar pendapat saya, akhirnya saya mengganggu teman saya. Jadi sampai ini adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Jadi kira-kira Nak, keyakinan apa yang sesuai dengan tindakan kamu ini? Yaitu menghormati orang lain. Jadi dia kita mengingatkan lagi keyakinan keras yang sudah dibuat. Karena keyakinan keras itu mereka yang buat, bukan kita. Ya, keyakinan keras itu disepakati dengan seluruh kelas. Satu kelas itu disepakati. Jadi tidak ada paksaan. Mengerti Bapak Ibu terkait segitiga restitusi ini? Dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sehubungan dengan keyakinan kelas yang ingin saya tanya adalah, apakah perlu semua guru-guru membuat keyakinan kelas yang mirip supaya tidak ada ketimpangan antara guru satu dengan guru lain dalam pembuatan aturan kelas? Ya, apakah? Apakah diperlukan untuk melakukan kesepakatan sebelum memberikan keyakinan kelas di kelas tertentu? Kita melakukan kesepakatan dengan guru-guru atas keyakinan kelas yang akan diberikan agar tidak ada ketimpangan antara guru satu dan guru lain. Contoh bilang, tidak kesuka saya Pak ini karena begini. Dia caranya. Akhirnya yang ada satu orang yang bisa dibilang jahat dan ada satu yang baik. Ya. Ini itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Oke. Terkait itu kesepakatan kelas, itulah gunanya yang namanya komunitas belajar. Sebelum kita masuk keyakinan kelas, ini guru-guru harus memahami seperti apa itu keyakinan kelas. Jadi mungkin bisa ada kesepakatan. Seumpama kita membuat keyakinan kelas setidaknya tidak keluar dari alur. Ya, seumpama Pak ini Pak Anwar, Pak Anwar semuanya kita kesepakatan kelas nilai yang bisa diterapkan nilai menghormati, nilai menghargai, nilai ini disiplin dan kebersihan.
terutama. Nah, kita masuklah di kelasnya anak-anak. Ada 5 ini nilai anak-anak. Nilai kebersihan, nilai kedisiplinan, kesopanan. Kira-kira dari sekian nilai ini kalian jabarkan. Seumpama hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu masuk dalam nilai apa nak? Kedisiplinan. Nah, berarti itu ada kesepakatan Pak. Bisa di sini, mulai dari sini dulu baru ke kelas. Mengerti ya Pak? Oh, Ya. berarti bisa dibilang dari keyakinan sekolah ke keyakinan kelas atau bagaimana? Tidak, sebenarnya itu keyakinan kelas itu sebenarnya murid yang bikin. Hanya terkadang murid itu tidak ada ide-ide yang bisa dituangkan. Terkadang kan anak-anak di sini kan tidak sama dengan yang di kota dengan di desa. Jadi kita sebagai guru itu betul-betul kita memberikan arahan. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani, mendorong dari belakang. Ya, ya jangan tidur Pak. Tidak, maksudnya begini, berarti sebelum ada kita terapkan keyakinan kelas, ada juga dulu keyakinan guru. Maksud saya keyakinan guru memang tidak di materi. Keyakinan guru adalah kita masing-masing punya Sepakat. persepsi yang sama. Kita punya persepsi yang sama. Karena yang jadi masalah tadi adalah itu tadi. Ada yang si siswa ahli suka saya masuk di sini karena begini, ada yang suka saya karena begini. Itu dan sering terjadi. Ini fakta Iya. di lapangan. Ya, bisa saja Pak. Bisa saja kita memberikan kesepakatan dulu di sini. Ya. Seumpama, Pak, ada 5 ini nilai-nilai bisa diterapkan di kelas. Nah, jadi kita masuk di kelas Pak, diterapkan nih kepada anak-anak. Seumpama anak-anak nilai kebersihan. Nilai kebersihan apa yang dilakukan ini untuk menerapkan nilai kebersihan? Yaitu yang pertama membersihkan kelas. Nah, atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan bisa. Berarti kita sudah sepakat dari sini kita hanya 5 saja nilai, tapi di sana anak-anak akan menjabarkan atau menuangkan ide-idenya. Begitu Pak. Mengerti Pak? Ya. Jadi anak-anak bilang, ada Bu, nilai kebersihan itu misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, masuk itu ini kebersihan Pak. Berarti sudah disepakati. Mengerti Pak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Memori, Ada pertanyaan lagi? memori. Oke, saya pikir cukup. Karena tidak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sekarang kita kembali ketemu pada awal semester baru. Jadi ini sekarang awal semester 2 ya. Jadi sebelum kita kembali belajar pada materi, sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Seperti semester lalu kita sudah buat kesepakatan kelas. Nah, untuk semester 2 ini kita akan buat keyakinan kelas atau level di atas kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dalam diri kita sebagai hal-hal positif atau menjadi tujuan dari hidup kita. Nah, sekarang sebentar Ibu akan bagikan stick note. Jadi kalian tuliskan, masing-masing dari kalian tuliskan nilai-nilai apa yang kalian yakini. Misal, tidak boleh terlambat ke sekolah. Kemudian apa lagi? Contoh saja itu. Jadi semacam apa ya? Kalian buat asuran, tapi ini bukan peraturan karena ini asalnya dari kalian.
sesuai apa yang menjadi masalahnya kalian di pembelajaran yang lalu, toh? Paham? Bangun, bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng
Ya contoh di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Jadi saya pisah ke sisi kanan. Kemudian buku yang kedua, tidak boleh berlanjut saat jam pelajaran. Bisa tidak gabung lagi di masalah yang pertama? Tidak dong? Bisa. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan
Kemudian pada saat jam pelajaran tidak boleh keluar masuk, apalagi pergi ke kantin, kecuali izin misal ke toilet dan lain-lain gitu. Kemudian ketiga, nilai menghormati, menghargai dan kesopanan. Di sini ada hubungannya dengan menghormati guru atau menghormati sesama teman. Nah, jangan membuli, jangan mengejek. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas sekolah. Ya, jadi ini hubungannya dengan nilai mandiri dan tanggung jawab. Jadi nilai-nilai ini yang harus kalian tanamkan pada diri kalian selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bukan cuma di sekolah, bawa juga ke lingkungan rumah, di luar sekolah, atau masyarakat. Oke, kita sepakat. Jadi kita terapkan selama pembelajaran ke depan itu kebersihan, disiplin, menghormati, menghargai dan kesopanan, kemudian mandiri dan tanggung jawab. Fix? Setuju? Oke. Jadi saya mau minta tolong berapa orang ini? 4 orang untuk menuliskan ke masing-masing stiker ini nilai yang kita sepakati. Contoh sini, nilai kebersihan, nilai disiplin, kemudian menghormati, menghargai, kesopanan, mandiri, bertanggung jawab. Jadi silakan kalian tuliskan masing-masing nilainya ke stiker. Kasih cantik ya, kasih cantik karena akan kita tempel pada kertas pelannya. Kemudian tulis yang kebersihan yang pertama. Kemudian Mary disiplin. Tulis besar-besar. Sampai bisa dibaca. Hah? Tidak usah. Jangan tidak usah. Tulis saja untuk disiplin, kasih besar-besar. Kalau Sarifah menghormati, tulis besar-besar ya. Zahwa menghargai, kasih besar tulisannya. Anissa kesopanan. Ya. Ini Jelita mandiri. Kemudian siapa ini? Siapa yang tulis tulisannya? Tanggung jawab.
menyimpulkan bahwa di sini untuk kelas kita ke depan kita akan menerapkan keyakinan dengan nilai-nilai kebersihan, kemudian nilai disiplin, kemudian nilai menghargai, kesopanan, kemudian nilai menghormati, nilai mandiri, dan nilai bertanggung jawab. Jadi ketujuh nilai-nilai ini yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian selama di sekolah, kemudian baik itu di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Oke, sekarang kan kita sudah sepakati sebanyak 7 nilai atau 7 keyakinan. Jadi sekarang karena kita sudah sepakat untuk menerapkan nilai-nilai ini untuk di kelas depannya, jadi kita akan menandatangani kesepakatan ini. Ini sebagai bukti bahwa kalian sepakat untuk menerapkan ke depannya. Oke, silakan kalian satu-satu untuk ke depan menandatangani pada bagian bawah. Nih. Adnan, silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, karena kita semua sudah selesai menandatangani keyakinan kelas kita. Nah, sekarang gilirannya saya, Ibu, untuk menandatangani keyakinan yang telah kita sepakati. Ini sebagai bukti bahwa saya terlibat untuk menerapkan keyakinan ini di kelas nantinya, toh? Jadi saya tanda tangani sini. Oke, selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi inilah nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita